Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya Selamat bergabung di sesi virtual learning session by Foster and Bridge Indonesia. Dia membuatkan sistem supaya kamu bisa mengontrol penggunaan bahan, dia kerja, proses kerjanya sampai selesai. Ya, dia pernah, cuman aku nggak secanggih ini, saya bilang gitu. Mungkin nggak tahu sistemnya yang perlu diubah, Pak, sistem kerja kita supaya itu termonitor semua, dan ya seperti yang Bapak khawatirkan tadi, kejujuran tadi bisa kita ketatkan lagi. Iya, masalahnya kan tadi Pak, kalau jenis produknya bentuknya, let's say kita bicara, mau ganti ban, unitnya ketahuan Pak, 4 ban diganti. Setuju ya Pak, kalau ada barangnya. Ini kan jasanya Pak. Jasa. Ya kan? Lalu banyak bertanya pada orang yang punya pengalaman itu, terus dia banyak belajar, banyak membaca. Kalau buat saya, yang penting adalah detail, lalu juga melihat kegiatan kita itu sebagai suatu pola, sebagai sebuah pola. Jadi kita belajar seperti itu. Jadi melihatnya juga harus dalam helikopter view dulu, ngelihat, soalnya kita jadi pemimpin sebuah proyek gitu kan, kita lihat ujung yang pertama apa, awal, ujung akhirnya seperti apa saja yang perlu kita siapkan, gitu kan. Terus kayak perlu dapat resources dari mana saja, dukungan dari siapa saja. Ada pilihan, kita ini mau reaktif atau mau proaktif. Itu bahasa yang sekarang lah ya. Atau bahasa lainnya, kita ini mau mengikuti dia atau kita menjadi diri kita. Kalau reaktif, ya kita termasuk orang yang cara kita mengelola emosi itu lemah gitu. Jadi kalau orang marah, kita ikut marah gitu. Kalau dia marah 10 kali, kita ikut marah 10 kali juga gitu ya. Jadi kita disetir oleh dia. Nah itulah, kita menyerahkan kekuasaan hati kita kepada dia. Itulah disebut orang reaktif. Tapi kalau proaktif, walaupun kamu marah-marah selalu, saya tetap stabil. Itu namanya orang yang menguasai wilayah hatinya. Jadi dia menjadi penguasa atas hatinya. Pahami dahulu agenda perubahannya apa. Seringkali ini kita ya secara umum ya saya juga sering mengalami itu gitu. Jadi begitu ada perubahan yang ditentukan oleh perusahaan, kita udah langsung nolak, atau kita udah punya mindset yang mungkin berbeda dari apa yang sebenarnya diinginkan oleh perusahaan. Jadi perlu diketahui dulu apa sih perubahannya, kenapa sih agenda perubahan itu dilakukan, ya, sehingga kita bisa mengerti secara utuh maksud perusahaan untuk melakukan perubahan itu gitu. Sebelum kemudian kita memberikan masukan atau memberikan pandangan ya gitu. Pandangan lebih tepatnya, karena kadang-kadang perubahan itu juga sifatnya deskriptif ya dari perusahaan, karena udah top down aja gitu. Nah, para leaders harus mampu untuk menggunakan topi manager. Nah, kalau topi leaders, bagaimana para leaders mampu untuk membooster potensi teman-teman yang belum tergali, atau bagaimana teman-teman ini masih melakukan kesalahan-kesalahan kerja dengan pendekatan coaching misalnya, dengan teman-teman tim ini mampu keluar dari pengulangan kesalahan, kemudian kembali untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai yang diharapkan, gitu ya. Jadi kalau bicara masalah hubungan kedekatan, kembali lagi bahwa
sebenarnya tidak ada hukum yang mengharuskan bahwa leaders itu para managers gitu ya harus seberapa dekat, harus secara personal, dan nggak ada. Ini hanya yang memunculkan dekat atau tidaknya bagaimana, apakah dia mampu sebagai leaders atau tidak. Rekan-rekan bisa join kembali di webinar kami di lain waktu, atau bisa juga nih akses ke YouTube channel kami di Foster and Bridge Indonesia. Kan juga bisa meninggalkan komentar di YouTube berupa saran mengenai topik apa sih yang ingin dibahas di webinar selanjutnya atau juga di Connecting Time selanjutnya. Dan untuk sesi kali ini kita sudah di penghujung acara. Saya Nastiti Handayani, Saya Eva dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam webinar hari ini. kiranya webinar ini dapat bermanfaat ya bagi rekan-rekan semuanya. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. Bye.